Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk menyingkat waktu, yuk kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan ya. Oke, kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu relasi dan fungsi. Setelah mempelajari materi relasi dan fungsi, kalian diharapkan dapat menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan rumus, menyusun tabel berisi hubungan antara anggota daerah asal dengan nilai fungsinya, serta menggambar grafik fungsi pada bidang koordinat kartesius. Baik, kita lanjutkan. Hampir semua negara termasuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita dengar dengan singkatan PBB. Tidak perlu dijelaskan PBB itu apa karena kalian sudah bahas di mata pelajaran IPS ya. Nah, di kantor pusat PBB di New York, itu di depan kantornya itu dipasang bendera-bendera yang merupakan anggota dari PBB ini. Nah, antara negara dengan bendera-bendera yang ada memiliki hubungan atau relasi. Mereka berkorespondensi satu-satu karena setiap negara hanya memiliki satu bendera negara. Nah, inilah salah satu contoh daripada relasi, yaitu hubungan antara negara dengan bendera yang dia miliki. Atau lebih cocok disebut berkorespondensi satu-satu karena dia memasangkan tepat satu anggotanya atau memasangkan negara tepat satu ke bendera yang mereka miliki. Kita lanjutkan ya. Oke, relasi. Di sini ada pengertian relasi. Kalian perhatikan di sini. Misalkan ada 4 orang anak, yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi. Mereka ini memilih jenis musik yang mereka sukai. Ada data yang diperoleh bahwa Ria dan Rian itu memilih musik pop. Kemudian Ria, Rian, dan Reni memilih musik country. Ria, Reni, dan Revi memilih musik jazz. Jika kita gambarkan dalam bentuk suatu himpunan, yang sudah kalian pelajari di kelas 7, menyatakan suatu himpunan yang pertama menggunakan kurung kurawal dan setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. A menyatakan himpunan nama-nama anak yang terdiri dari Ria, Rian, Reni, dan Revi. Kemudian himpunan B menyatakan jenis musik yang anggota-anggotanya terdiri dari musik pop, country, dan jazz. Jika kita gambarkan, di sini ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari Ria, Rian, Reni, dan Revi. Kemudian himpunan B yang merupakan himpunan jenis musik yang terdiri dari pop, country, dan jazz. Kemudian kita pasangkan. Di sini Ria, dia memilih pop dan country. Maka Ria kita pasangkan ke musik pop dan musik country. Kemudian Rian menyukai pop, country, dan jazz. Maka kita pasangkan Rian ke 3 musik yang dia pilih, pop, country, dan jazz. Selanjutnya, Reni memilih musik country dan musik jazz. Maka kita pasangkan Reni ke musik country, Reni juga ke musik jazz. Selanjutnya Revi, dia hanya memiliki musik jazz,
hanya memilih musik jazz, maka kita pasangkan Revi ke musik jazz. Memasangkannya seperti ini dari titik sini, kita hubungkan ke titik yang ada di himpunan B, kemudian kita beri tanda panah. Nah, relasi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B yaitu relasi menyukai. Sehingga jika kita artikan Ria menyukai musik pop, Ria juga menyukai musik country. Rian menyukai musik pop, Rian menyukai musik country, dan Rian juga menyukai musik jazz, dan seterusnya. Jika di sini tidak ada kata-kata suka, maka relasi apa saja yang mungkin terjadi dari A ke B? Bisa relasi menyukai, bisa juga relasi tidak menyukai, atau mungkin bisa juga relasi mendengarkan. Tapi, karena di sini sudah jelas tertulis bahwa mereka sukai, berarti relasi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi menyukai. Pada relasi dari himpunan A ke himpunan B, jadi dari sini ke sini, itu masing-masing anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota di himpunan B. Jadi, dia bisa memasangkan satu seperti si Revi ini, memasangkan satu karena dia cuma menyukai satu jenis musik, atau beberapa anggota seperti Reni yang menyukai musik country dan musik jazz, begitu juga dengan Rian yang menyukai ketiga musik tersebut, atau Ria yang menyukai dua musik yaitu musik pop dan musik country. Bahkan dapat terjadi ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi kalau misalkan dari data yang kita peroleh bahwa Rian ini tidak menyukai musik manapun, dia boleh tidak dipasangkan karena memang dia tidak menyukai musik manapun, jadi dia nggak mempunyai pasangan. Nah, dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Bisa dipasangkan dengan satu anggota, bisa dipasangkan dengan lebih dari satu anggota atau beberapa anggota, ataupun tidak memiliki pasangan dari anggota B, ya. Jadi boleh berpasangan satu, boleh memilih atau berpasangan lebih dari satu, atau bahkan tidak memiliki pasangan satupun. Oke, kalau tadi kita sudah mempelajari apa itu pengertian relasi, nah kita lanjutkan bagaimana cara menyatakan suatu relasi. Jadi, untuk memudahkan cara membaca relasi antara dua himpunan yang ditentukan, dapat dinyatakan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua yaitu diagram kartesius, dan yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Pertama yang kita bahas adalah diagram panah. Nih, misalkan ada himpunan anak yang terdiri dari Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Kemudian himpunan permainan himpunan B yang terdiri dari voli, basket, dan tenis. Dan terdapat suatu relasi gemar bermain. Jadi kita mau menghubungkan nih antara himpunan A dan himpunan B dengan suatu relasi gemar bermain. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar lingkaran seperti ini, yang di dalamnya itu terdiri dari anggota-anggota himpunan A, yaitu Aldi, Siva, Nadia, dan Dani. Di ujung namanya Aldi, Siva, Nadia, dan Dani ini kita beri noktah atau tanda titik jelas seperti ini ya.
itu kita lambangkan dengan himpunan A, begitu juga dengan himpunan B, yang anggotanya voli, basket, dan tenis. Setelah itu, kita pasangkan Aldi, kita pasangkan ke voli. Aldi kita pasangkan dengan voli. Kita pasangkan dengan ada tanda anak panah di tengah sini. Yang berarti bahwa Aldi itu gemar bermain voli. Selanjutnya begitu juga dengan Siva yang kita hubungkan dengan voli dan basket. Siva kita hubungkan dengan voli dan basket. Jangan lupa ada tanda panahnya di sini. Yang berarti bahwa Siva gemar bermain voli dan basket. Dan begitu seterusnya berlaku untuk Nadia dan Dani. Ini diagram panah yang menunjukkan relasi gemar bermain dari himpunan A yang beranggotakan Aldi, Siva, Nadia, dan Dani ke himpunan B yang anggotanya voli, basket, dan tenis. Contoh selanjutnya, buatlah 3 buah relasi dari himpunan P dengan anggota 2, 3, 4 ke himpunan Q yang anggota-anggotanya 1, 2, 4, dan 6. Nyatakan dengan diagram panah. Ini ada 3 buah relasi. Di sini sudah ada relasi lebih dari, relasi kurang dari, dan relasi faktor dari. Yang pertama, kita gambar dulu lingkaran seperti ini. Yang mewakili anggota himpunan P, anggotanya 2, 3, 4, dan himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 4, 6. Kita tinggal memasangkan aja sesuai relasinya. Misalkan di sini relasi lebih dari, kita lihat bahwa 2 lebih dari 1, 3 itu lebih dari 1 dan 2, kita pasangkan, dan 4 itu lebih dari 1 dan 2. Sedangkan 4 dan 6 pada himpunan Q tidak memiliki pasangan. Kenapa? Karena tidak ada anggota P yang memenuhi syarat lebih dari anggota yang ada di himpunan Q. Selanjutnya begitu juga yang B, kita pasangkan 2 kurang dari apa? Kurang dari 4 dan 6. 3 juga kurang dari 4 dan 6. Sehingga kita pasangkan 2 dan 3 ini ke himpunan Q 4 dan 6. Kemudian 4 ini hanya kurang daripada 6. 1 dan 2 tidak kita pasangkan ke anggota himpunan P. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat kurang dari. Selanjutnya, faktor dari 2 merupakan faktor dari 2, 4, dan 6. 3 hanya merupakan faktor dari 6. Dan 4 hanya merupakan faktor dari 4. Sehingga 2 berpasangan dengan 2, 4, dan 6. 3 hanya berpasangan dengan 6. Dan 4 hanya berpasangan dengan 4. Sekian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap di rumah.